Ya, target pemerintah itu kurang lebih 3 bulan ya. Dan dari situ saat ini telah diinventarisasi mana-mana yang prioritas, berikutnya sesuai dengan waktu yang tersedia itu disiapkan dengan baik ya. Dan sebenarnya disinilah kita masih punya kesempatan ya untuk bagaimana kalau teman-teman dari berbagai komunitas bisa memberikan masukan atas PP yang akan dibuat nanti. Jadi kira-kira 3 bulan lah itu harapannya bisa semuanya diberesin. Ya diantaranya itu ya Superwell Fund ya, itu diantaranya yang digarap ya. Tapi secara keseluruhannya saya belum memahami dengan baik ya. Ya, yang pertama pemerintah memikirkan dengan sungguh-sungguh ya agar Otsus kedua ini bisa berlanjut lagi ya. Karena ini berkaitan dengan keuangan daerah ya. Berkaitan dengan support pusat terhadap daerah. Ini sungguh sangat berarti bagi pengembangan pembangunan di sektor pendidikan, sektor kesehatan dan yang lain-lain ya. Berikutnya yang kedua kita terus semaksimal mungkin ya untuk meyakinkan kepada masyarakat Papua bahwa satu, pembangunan kita itu berubah paradigma ya. Bukan lagi Jawa sentris, bukan lagi Indonesia Barat sentris dan seterusnya. Tapi sekarang adalah Indonesia sentris. Gitu. Sehingga apa? Pembangunan itu betul-betul saat ini kalau kita melihat peta pembangunan infrastruktur itu betul-betul bergeser ya. Bergeser ke arah timur gitu. Nah, ini harus dipahamkan terus kepada masyarakat Indonesia Timur ya, Papua. Berikutnya kita harus bekerja keras untuk meminimalkan gap ya. Di antaranya harga ya, harga kebutuhan. Persoalan BBM satu harga ini harus betul-betul terus kita perjuangkan. Banyak orang yang tidak memahami bahwa BBM satu harga itu kan gampang. Mungkin gampang kalau di Jawa ya. Tapi mari kita bayangkan apa yang terjadi kalau itu di Papua ya, BBM satu harga itu. BBM itu dibawa dari Surabaya maupun dari Balikpapan dengan kapal ya. Begitu turun, naikin ke truk ya. Dari truk ada yang ke airport, naik pesawat turun lagi, jemput lagi oleh truk, bisa lagi ke perahu lagi, baru ke end user. Begitu tidak mudahnya menuju pada BBM satu harga. Tapi pemerintah bekerja keras, terus tidak menyerah untuk BBM satu harga harus tetap berjalan. Tuh. Berikutnya kita juga dari sisi pendidikan. Kemarin dalam sidang kabinet juga dibicarakan, perlukah ada kurikulum-kurikulum yang lebih spesifik kepada anak-anak kita yang ada di Papua, begitu. Ini juga dibicarakan. Berikutnya bagaimana persoalan kesehatan juga menjadi atensi yang sangat serius bagi pemerintah. Kita juga tidak menutup mata bahwa beberapa kasus pernah terjadi, kasus campak kemarin pernah terjadi, kasus kekurangan gizi juga masih pernah terjadi. Maka ini juga menjadi atensi bagi pemerintah ya. Intinya kita pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mengecilkan kesenjangan, berikutnya mewujudkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Tidak ada lagi bagaimana pengertian
minoritas, mayoritas dan seterusnya. Itu supaya semuanya dihilangkan begitu. Ya, sebenarnya persoalan dialog itu hal yang biasa, bukan sesuatu menjadi program khusus ya. Persoalan dialog itu pasti sudah dilakukan oleh aparat-aparat kita di daerah ya. Seperti Pangdam, Kapolda, itu selalu melakukan dialog ya. Berikutnya unsur-unsur komandan-komandan satuan yang ada di sana juga selalu melakukan dialog dengan berbagai pendekatan kepada masyarakat. Jadi di situ sebenarnya proses dialog itu berjalan. Tapi kalau memang ada diperlukan dialog yang lebih besar lagi, juga sudah pernah dilakukan oleh Presiden. Presiden pernah mengundang para tokoh-tokoh dari Papua untuk diajak berbicara, ya, bagaimana membangun Papua ke depan dengan baik. Sebenarnya proses itu sudah dilakukan. Hanya mungkin pertanyaannya masih diperlukan lagi kah upaya-upaya lain yang lebih luas lagi. Saya pikir pemerintah sangat terbuka untuk itu ya. Kita harus selalu mencari cara-cara yang terbaik untuk menyelesaikan the bottleneck ini. Kalau ini menjadi sebuah bottleneck, maka harus carikan jalan keluar, tidak bisa didiamkan. Untuk itu formula-formula itu akan pasti dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana sebenarnya sebuah pendekatan yang sangat efektif ya, itu bisa menjadi pilihan kita bersama ya. Itu saya pikir tidak ada masalah ya gitu. Ya, kami menerima ya saudara-saudara kami yang bagian dari korban, ada yang korban penculikan 98, berikutnya Tanjung Priuk ya. Saya mendengarkan banyak dari apa yang dirasakan selama ini. Bahkan secara emosi saya juga ikut terlibat di dalamnya ya, dalam sebuah perbincangan itu. Rata-rata dari mereka menyadari bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mencoba menyelesaikan persoalan HAM dari sisi yuridis ya, judicial approach ya. Tapi mereka juga pada menyadari bahwa sampai kapan sesungguhnya ini akan mendapatkan hasil. Maka saya juga mengajak teman-teman, marilah kita pikirkan mungkin ada option yang lain, yang pendekatan non-judicial. Rata-rata dari mereka sangat tertarik dengan pendekatan non-judicial itu ya, karena mereka juga mungkin sudah sepuh-sepuh ya. Banyak yang mengatakan, Pak, kami ini sudah tua, sudah tinggal menunggu masa tua kami bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka sebenarnya kalau ada alternatif lain, kita juga bisa bicara tentang itu. Jadi ini sebuah poin yang sangat bagus ya. Saya sedang menyusun tulisan kepada Presiden ya, untuk mari kita coba mencari solusi lain di luar judicial ya, pendekatan judicial. Mungkin pendekatan non judicial itu sebagai alternatif yang bisa kita lakukan ya ke depan untuk menuju kepada kondisi yang semakin baik ya, gitu. Ya, yang perlu kita pegang teguh adalah konstitusi ya, bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa. Itu tugas konstitusi ya, maka pemerintah akan bekerja sekuat tenaga untuk menjaga situasi ini tetap aman dan terkendali ya. Stabilitas itu sebagai sebuah keinginan kita bersama. Semua masyarakat Indonesia menginginkan bahwa situasi itu aman, nyaman ya, kondusif, bisa berusaha, bisa bekerja, semuanya secara normal berjalan, dan pemerintah bekerja menuju ke situ.
Untuk itu dalam sebuah situasi mengelola negara yang begini besar juga tidak mudah, tidak begitu saja stabilitas itu datang dengan tiba-tiba. Maka bisa dikatakan stabilitas adalah sebuah unsur yang sangat dinamis dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu yang paling penting adalah kita semuanya harus bersepakat. Kita harus semuanya bersepakat bahwa negara yang majemuk ini harus dikelola bersama-sama. Tidak bisa satu sisi mengklaim paling benar, tidak bisa satu sisi mengklaim majority dan seterusnya. Tapi ini perlu sebuah momentum yang sangat baik untuk membangun kesadaran bersama, membangun semangat bersama. Marilah kita bersatu, marilah kita bergotong royong ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kalau tidak, kita nanti apalagi di tengah-tengah pandemik yang seperti saat ini, kita menjadi semakin tertinggal. Karena kita hanya ribut yang tidak ada ujung pangkalnya dan akan sangat rugi bagi kita semuanya kalau situasi ini tidak bisa kita beresin dengan baik. Karena prinsip saya adalah the point of no return. Jangan lagi menyesal kalau sudah terjadi sesuatu. Maka sebelum itu kita semuanya membangun kesadaran bersama. Dengan cara seperti apa? Ya, saling menghargai, saling menghormati, dan jangan merasa super dan seterusnya. Berikutnya, penegakan hukum itu menjadi prasyarat agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Saya selalu melukiskan bahwa di dalam mengelola negara ini antara stability dengan demokrasi adalah sebuah sumbu tegak dan sumbu datar. Satu sisi sebuah negara yang ingin menegakkan stabilitas dengan sekuat-kuatnya, akhirnya muncullah sentralisasi. Dan dari kita semua nggak ingin seperti itu. Ya, kita tidak ingin lagi balik lagi ke yang masa lalu. Ya. Tapi juga ingat bahwa demokrasi yang tidak terkelola dengan baik, ya, maka ada kecenderungan menjadi anarkis. Gitu. Jadi untuk itu maka kita ini betul-betul mengelola bagaimana memainkan antara stabilitas dengan demokrasi dengan sangat dinamis, ya, sangat baik, menentukan keseimbangan, ya, mencari keseimbangan yang terbaik, ya, agar demokrasi berjalan semakin sempurna, tapi stabilitas juga terjaga dengan kesadaran bersama. Sehingga apa yang terjadi? Happy semuanya. Tuh. Kalau enggak nanti seenak-enaknya, maka kelompok ini nanti akan menindas kelompok yang lain. Nah, ini nggak boleh. Karena tugas negara sekali lagi adalah bagaimana menjaga agar semuanya bisa aman, terkendali dengan baik, ya, keselamatan terjaga dengan baik, dan semuanya bisa hidup dengan nyaman dan aman. Itu saya pikir kebutuhan yang paling prinsip itu, ya.